Preferensi habitat burung kepodang di kawasan hutan adat Bukit Demuli, Bangli. Latar belakang, berdasarkan data BirdLife International, kepodang berada dalam status vulnerable, di mana kepodang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar di waktu yang akan datang. Penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi pengelola kawasan dalam menentukan strategi konservasi in situ melalui pembinaan habitat agar di masa mendatang populasi tidak punah. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana preferensi habitat burung kepodang di kawasan hutan adat Bukit Demuli, Bangli? Lalu terdapat tujuan, di mana penelitian ini bertujuan mengidentifikasi habitat burung kepodang di Bukit Demuli, Bangli. Lalu ada manfaat. Manfaat teoritis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai preferensi habitat burung kepodang di kawasan hutan adat agar di masa mendatang habitatnya tidak hilang. Lalu ada manfaat praktis yang ditujukan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa dapat mengeksplor lebih dalam mengenai habitat yang disukai burung kepodang di kawasan hutan sehingga di masa mendatang habitatnya tetap lestari. Sementara bagi peneliti dapat dijadikan acuan bagi pengelola kawasan dalam menentukan strategi konservasi in situ melalui pembinaan habitat agar di masa mendatang populasinya tidak punah. Lalu ada tinjauan pustaka yang terdapat 3 poin, di mana saya akan membahas yang pertama burung kepodang, lalu yang kedua habitat burung kepodang, lalu yang ketiga hutan adat. Burung kepodang. Kepodang merupakan salah satu famili dari Oriolidae yang memiliki suara dan bulu yang indah serta dikenal sebagai burung pesolek yang selalu tampil cantik, rapi dan bersih termasuk dalam membuat sarang. Menurut John McKinnon dalam bukunya menyatakan bahwa burung kepodang berukuran sedang yaitu 26 cm dengan bulu tubuh berwarna hitam dan kuning dengan strip hitam melewati mata dan tengkuk. Kepodang jantan memiliki warna kuning yang lebih cerah dibandingkan kepodang betina. Habitat kepodang. Habitat kepodang antara lain hutan terbuka, hutan sekunder, hutan mangrove, perkebunan dan pedesaan. Tersebar sampai ketinggian 1600 mdpl menurut Iqbal di tahun 2011. Selain itu, terdapat faktor yang mempengaruhi preferensi habitat burung yaitu karakteristik habitat, kedua vegetasi, ketiga tempat berlindung, keempat ketersediaan pakan, kelima kepadatan populasi, yang keenam pola penyebaran spasial. Menurut TBC tahun 2013, kondisi habitat yang baik sering dimanfaatkan oleh Oriolus chinensis sebagai habitat utamanya karena pada habitat tersebut jenis-jenis burung dapat mendapatkan sumber makanan sekaligus tempat berlindung ketika ada pemangsa atau sebagai tempat berlindung dari cuaca yang buruk. Dan kondisi vegetasi yang masih sangat rapat memberikan sumber makanan yang baik. Sementara menurut Rusme Rondro tahun 2009, vegetasi yang rapat merupakan tempat berlindung yang baik bagi burung-burung bertubuh kecil terhadap serangan angin yang kencang dan serangan predator yang umumnya bertubuh lebih besar. Lalu ada kepadatan populasi, di mana burung adalah spesies yang tingkat pergerakannya tinggi dengan jangkauan terbang yang jauh untuk mencari makan, tetapi kadang-kadang memiliki habitat bermain dan beristirahat yang tersendiri. Perbedaan aktivitas burung dibedakan menjadi 2 sesuai dengan dilakukannya pengamatan pada pagi dan sore hari. Perbedaan aktivitas burung antara pagi dan sore yaitu saat pagi hari burung-burung ditemukan mulai melakukan aktivitasnya dengan terbang mencari makan dan bermain. Sedangkan pada sore hari, aktivitas yang dilakukan adalah terbang, bersuara, mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Lalu ada pola penyebaran spasial, di mana kerapatan atau kepadatan populasi dapat memberikan gambaran bagaimana pola yang terjadi dalam suatu habitat. Terdapat 3 pola dasar dari pola penyebaran spasial yaitu mengelompok, acak, dan juga seragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola penyebaran spasial yaitu faktor vektorial seperti angin, pergerakan air, dan intensitas cahaya. Lalu ada faktor reproduksi yang berkaitan dengan model reproduksi dari suatu organisme seperti regenerasi dari keturunan. Lalu ada faktor sosial karena tingkah laku penghuni seperti tingkah laku teritorial. Lalu ada juga faktor koaktif yang dihasilkan dari interaksi interspesifik seperti kompetisi. Hutan adat. Kawasan hutan adat memiliki banyak keanekaragaman hayati baik berupa flora maupun fauna. Hutan adat dapat menjadi habitat bagi satwa yang tinggal di dalam hutan tersebut.
secara ekologis dan ekosistem menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa endemik. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2022 sampai selesai dan dilakukan di ruang terbuka kawasan hutan adat di Bukit Demuli, Bangli. Lalu ada teknik sampling. Dalam hal ini saya akan menggunakan kombinasi antara transek garis dengan point count. Metode point count atau titik hitung merupakan metode yang banyak digunakan dalam pengamatan burung. Pada gambar dapat kita lihat terdapat garis biru yang merupakan transek garis yang terdiri atas sisi selatan, puncak, dan utara. Peneliti akan berjalan dari arah timur ke barat saat di pagi hari, kemudian saat sore hari, peneliti akan berjalan mulai dari arah barat menuju timur. Terdapat pula titik merah yang merupakan point count. Titik tersebut diduga sebagai habitat yang disukai oleh burung kepodang. Lalu ada teknik pengumpulan data. Peneliti akan menggunakan metode survei dan observasi secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai tipe habitat yang disukai burung kepodang. Lalu yang kedua, menentukan titik pengamatan atau point count dengan menyesuaikan waktu dan kondisi burung kepodang beraktivitas. Lalu yang ketiga, melakukan wawancara dengan ahli ornitologi di kawasan hutan adat Desa Demuli, Bangli. Lalu ada teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, dengan menggunakan metode NEU atau indeks preferensi. Metode NEU merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan indeks preferensi habitat oleh satwa.